Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan November ya guys ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas saham yang akan membagikan dividen bulan Oktober ya guys ya, yaitu saham Hexa. Nah, diprediksi waktu itu guys ya, Hexa itu masih di harga 5 ribuan guys ya. Sekarang sudah 5.500 ya. Tentunya lu udah cuan sekitar 500-an nih guys ya kalau lu ambil waktu itu gitu guys ya. Nah guys, di video kali ini kita akan bahas saham-saham yang akan membagikan dividen bulan November ya guys. Karena memang Oktober ini sepi guys ya, banyakan interim. November juga sama guys, rata-rata tidak ada yang membagikan dividen final di akhir tahun ya guys ya. Rata-rata hanya interim ya. Tapi itu pun kalau kita pilah-pilah ternyata juga masih ada yang membagikan interimnya itu cukup menjanjikan gitu loh guys ya. Nah guys, sebelum kita lanjut guys, gua infoin ke lu ya guys ya, bahwa channel Bang Omon-Omon ini sekarang membuka fitur gabung gitu loh guys ya. Lu bisa mulai bergabung bersama channel Bang Omon-Omon dengan modal hanya 10.000 saja per bulan. Itu untuk level supporter Bang Omon-Omon ya. Itu dapat benefitnya video-video tertentu dan tentunya ada stiker-stiker lucu gitu loh guys ya. Lu kalau komen, lu akan muncul stiker lucunya gitu guys ya. Nah, untuk membership kedua ya, fitur gabung kedua itu ada belajar intens ya. Tentunya rahasia-rahasia sukses di saham kita akan bongkar lebih detail di situ gitu loh guys ya. Dan tentunya di dua level ini, saham-saham tertentu yang potensial sekali akan kita bahas di situ gitu loh guys ya. Ya mungkin sekilas seperti itu guys ya. Jadi lo jangan sampai tidak gabung gitu loh guys ya, untuk support Bang Omon supaya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten buat kalian semua gitu loh guys ya. Oke guys, kita hari ini akan membahas saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan November. Kita coba lihat dulu guys ya, di sektor apa yang menarik. Di basic industri itu mungil-mungil ya, hanya ada 19 dan 2,23%. Kita coba cek cyclical, ternyata juga ada yang cukup potensial, yaitu Indokorsa ya guys ya, BRAM ya, 3,8%. Tapi kita akan coba pilih-pilih lagi gitu guys ya, siapa yang paling menarik gitu guys ya. Di sektor energi kita ada Adaro guys, tapi Adaro ini karena ada spin-off ya, jadi memang tahun lalu itu dividennya gede banget ya guys ya, nggak masuk akal ya guys ya, tapi sesudah itu dia spin-off ya. Mesin uangnya yaitu AADI itu dilepas gitu loh guys ya, dibuka ke publik. Ini juga ada saham MCOL, ini lagi loyo ya kinerjanya, ini 2,85%. Energi kita tidak terlalu tertarik ya guys ya, skip. Ini finance, ini ada BBCA, harganya sudah top ya, tidak susah bergerak ya guys ya kalau BBCA itu. DVLA ini sektor kesehatan juga kecil guys. Kita cek di industri, sektor industri. Nah, ini agak lumayan guys ya di sektor industri ini ya. Ada SKRN ya, Toto dan SBTO ya. Ini menarik semua ini guys ya. Ini di sektor industri interimnya menarik-menarik ya. Terutama SKRN. Tetapi ya, gua sudah melakukan research dulu guys ya, research. Jadi guys, untuk SKRN ini tahun ini kemungkinan tidak akan membagikan sebesar ini ya guys ya, karena ini dapatnya dari hasil jualan ya guys ya. Ini dapat dividen interim gede dan final jumbo ya, 40 rupiah ya per lembar. Itu finalnya ya, interimnya itu kemarin di 45 gitu guys ya. Ini hasil jualan aset, jadi tidak akan continue gitu loh guys ya. Tapi kalau lu spekulasi di sini dan ternyata bagiin jumbo lagi, ya tentunya lu cuan tumpah-tumpah gitu guys ya. Tapi kalau kita cek historinya, SKRN ini payout rasionya biasanya tidak sebesar itu gitu guys ya. Dan EPS-nya juga tidak terlalu besar untuk tahun ini ya. Tapi kita
perlu hitung juga nanti ke depannya guys ya. Hari ini kita akan bahas dulu saham yang cukup rutin ya, cukup rajin bagi dividen, yaitu dia adalah SPTO ya. SPTO ini harga saat ini 670 ya guys ya, harga closing Jumat. Nah, proyeksi dividennya itu final itu 1 tahun dia bagi 2 kali guys ya, bagi 2 kali di Juni dan di November. Nah, ini sudah ada aksi korporasi yaitu RUPS di September nanti gitu loh guys ya. Jadi nanti kalau sudah RUPS dan pengumumannya dividennya jumbo, tentunya kita pun sudah susah gitu loh guys ya masuk gitu guys ya. Jadi untuk SPTO ini guys, kita coba cek dulu ya guys ya gimana perkembangan labanya. Oke. Secara PE ini masih cukup murah ya, di bawah 10, 8,4. PBV-nya ya masih sedang ya, 1,1 ya. Nah, untuk laba ini ternyata agak sedikit turun ya guys ya. Di Q1 itu naik, di Q2 turun cukup signifikan ya. Ini yang membuat proyeksi TTM-nya laba itu turun ya, 280 miliar. Secara EPS ya, laba per lembar saham itu di 103 ya. Tahun lalu itu di 106. Q2-nya ini ya guys ya yang loyo ya. Q1-nya sih cukup bagus ya. Nah, Q2-nya ini rada loyo ini si SPTO ini guys. Nah, guys, ini guys kita coba lihat guys ya. Oke. Ini sudah ada corporate action ya, 9 September besok ya, di gedung Toto. Ini satu produk dengan Toto kayaknya guys ya. Nanti kita coba lihat lebih detail lagi ya. Kita bahas selanjutnya, nextnya adalah si Toto ini guys ya. Ini Toto ini karena juga cukup gede ya, 4,7% ya. Hari ini kita SPTO dulu. Oke guys, kita coba cari tahu guys, apakah harga saat ini sudah murah atau malah mahal ya guys ya. Secara PE kita coba cek. Nah, secara PE memang sudah di rata-rata ya, mendekati rata-rata karena memang kinerjanya loyo. Kinerjanya loyo tapi harganya belum turun signifikan ya. Orang juga tahu ya guys ya, ini perusahaan cukup bagus ya SPTO ini. Nah, untuk PBV dia sudah di atas rata-rata ya guys ya, udah mendekati mahal ini ya. Secara fundamental harganya gitu guys ya, secara fundamental chart ya. Ini pernah di 0, ya guys ya, pernah di 0, ini sangat murahnya ini di Juli tahun lalu ya. Juli tahun lalu itu kecil, tapi ternyata di akhir tahun dia mulai mahal gitu guys ya. Oke, kita coba cek potensi berapa harga dari SPTO ini guys ya. Oke, kita cek history dulu gitu guys ya. Kita cek history, interimnya ini rata-rata 30-an% ya. Pernah gede banget tuh 2020. Ya ini karena memang COVID ya, dia COVID pun tetap bagi guys ya. Si SPTO ini memang nggak main-main ya guys ya. Ini payout rasionya cukup lumayan lah, 60-an% guys ya. Tidak besar banget tapi juga tidak kecil ya. Ini yang cukup bagus tuh yang seperti ini guys ya. Jadi dividennya tidak gede banget. Karena kalau gede banget, itu dia nggak punya ruang untuk berkembang gitu loh guys ya. Jadi lu jangan maunya itu bagi 100%. Kalau justru 100%, justru itu yang nilai perusahaannya tuh makin turun gitu loh guys ya. Ya banyak contohnya gitu guys ya. Bahkan di luar negeri pun, di saham-saham US, saham-saham yang paling sering membagikan dividen itu justru harganya yang malah semakin merosot karena investor itu menganggap bahwa perusahaan ini terlalu suka gitu loh guys ya membagikan dividen gitu guys ya. Bahkan kalau dividennya terlalu besar dan terus menerus ya itu kita harus hati-hati gitu guys ya, jangan-jangan scam gitu guys ya. Jangan-jangan scam gitu loh guys ya. Oke, jadi kita itu gua prediksikan ya dengan average 31%, interimnya
tahun ini itu IPS-nya 103 ya guys ya, agak turun sedikit karena Q2-nya Q2-nya melorot ya, Q3 belum tahu kita. Nah, ini proyeksinya di 33 ya guys ya, yield-nya harga saat ini 670 itu di 4,8%. Nah, guys, kalau kita perhatikan ya guys ya, harga tahun lalu itu cumdate-nya menjelang cumdate ya. Kalau cumdate-nya malah di 660, 670 ya. Harga cumdate-nya kita coba lihat guys ya. Cumdate tahun lalu itu di 21 ya. Oke, 660 guys, sorry guys. Ternyata di 660 ya. Tapi harga sebelumnya di pucuknya itu di 680 guys ya. Jadi orang-orang berbondong-bondong ya sampai puncak di 680, tapi mereka mulai menyadari bahwa harganya ini sudah terlalu mahal, tidak sebanding dengan dividennya. Mereka lebih memilih capital gain. Mereka banyak yang jualan sehingga pas cumdate malah turun ke 660 gitu guys ya. Tapi tentunya kita nggak, kalau kita pakai 660 ya tentunya proyeksinya sih masih cukup oke ya guys ya. Kalau kita pakai asumsi di closing di 660 ya. Jadi waktu itu growth-nya dari Agustus ke dividen itu growth-nya 90 ya guys ya, 90. Jadi kemungkinan di menjelang cumdate nanti harga itu di 740 guys ya. Harga saat ini kalau lo beli di 670 masih ada potensi per lembar itu untung 70 ya. Gross-nya, net-nya itu di 67 ya. In persen kita bisa cuan 10% ya guys ya. Tentunya disclaimer on, tidak ada yang jamin bahwa SPTO ini akan membagikan dividen gitu loh guys ya. Gitu. Jadi memang semuanya itu adalah resiko masing-masing gitu guys ya. Jadi Bang Omon-Omon di sini adalah memprediksikan gitu guys ya. Gua bantu lo untuk ini gitu loh guys ya, memprediksikan bahwa SPTO ini punya proyeksi yang cukup menarik gitu loh guys ya di bulan-bulan depan ini, apalagi dia sudah muncul aksi korporasi yaitu RUPS ya guys ya. Jadi memang sudah muncul jadwal RUPS ini, artinya kemungkinan dia sudah akan mau membagikan dividen interim ya tentunya, tapi tetap kita tidak bisa memprediksi 100% gitu, tidak ada yang menjaminan karena memang RUPS ini itu rapat gitu loh guys ya. Jadi gue tuh kadang-kadang pengen ngejelasin gimana ya, agak susah gitu guys ya ke orang yang sangat pemula. Kalau udah setahun 2 tahun di bursa tentunya udah ngerti gitu guys ya bahwa RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham. Jadi apapun keputusannya itu tidak selalu bahwa harus bagi dividen. Kadang-kadang keputusannya seperti Demas ya tahun 2024 itu RUPS ya, mereka kumpul meeting membahas gimana ini labanya ini mau diapain, ternyata keputusannya adalah tidak dibagikan gitu guys ya. Jadi tidak usah kaget gitu guys ya, tidak ada yang menjamin bahwa suatu perusahaan itu akan terus membagikan dividen, tetapi yang bisa kita lihat adalah historinya gitu loh guys ya. Si SPTO ini dari 2018 aja ini terus bagi dividen ya, setahun 2 kali terus ya. Tidak pernah tidak 2 kali ya. Hanya 2018 ini kayaknya awal-awal ya. 2025 pun sudah bagi interim ya, kemarin November 2024, Juni juga bagi lagi. Nah, tinggal ini Oktober atau November ini akan bagi berapa. Itu yang kita harus perhatikan baik-baik gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys, omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.